salah satu tokoh Alkitab yang terkenal dengan kesalehannya. Mari kita baca Ayub 1:6-13. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanya Tuhan pada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan yang telah berikan, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dia punyai, dia pasti mengutuki engkau di hadapannya. Maka Tuhan buat pada iblis, nah, segala yang dia punyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini percakapan antara iblis dengan Tuhan. Rupanya iblis bisa datang ke surga. Jadi kalau dalam dunia sekarang ini mungkin iblis itu tokoh oposisi, datang ke istana diundang ngobrol dengan koalisi, kan? Jadi boleh ya ngobrol dengan Tuhan. Nah, kita tahu Ayub adalah orang yang sangat saleh, takut dengan Tuhan, dia sangat kaya raya. Dia punya 7.000 ekor kambing domba. Bayangkan 7.000 kambing. Kalau satu kambing harganya 1 juta, 7.000 berarti 7 miliar. Baru kambingnya 7 miliar. Ya. Dan 3.000 ekor unta. Unta 3.000. 500 pasang lembu, 500 pasang. Berarti 1.000. Cowok cewek kan? 1.000. Lalu 500 keledai betina. Dan dia juga punya 10 anak. Di sini Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah, kita tahu di akhir cerita Ayub bertahan dan dia bisa tetap setia. Lantas apa yang pelajaran kita dapat dari Ayub? Ada 4 pelajaran yang kita dapat dari Ayub. Yang pertama adalah iblis akan selalu mencobai umat yang taat. Kita sampai hari ini berusaha untuk bersikap taat, setia, ibadah, datang ke gereja, dan rajin berdoa, dan kita mencoba untuk taat. Tetapi 1 Petrus 5:8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari yang dapat ditelannya. Berarti jangan takabur. Ya, jangan merasa paling hebat. Ya. Jadi kalau kita beribadah, ibadah dengan khusyuk, ibadah dengan standar. Ya, ikuti setiap proses ibadah dengan baik. Ya. Tidak sibuk dengan kegiatan sendiri. Nah, itu salah satu juga. Kalau kita sibuk kegiatan sendiri, iblis sudah datang mencobai kita dan kita takluk rupanya. Jadi mencoba itu nggak harus dengan perbuatan-perbuatan yang sesat. Kadang-kadang dengan pola pikir yang jahat pun itu sudah mencobai ketangguhan kita. Dan berusaha kita untuk selalu melawan cobaan iblis. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah karena sekeliling kita memang banyak iblis. Ya, bahkan iblis ada di hati kita. Hati kita ada 2, ada malaikat, ada iblis. Kalau si malaikat bilang, jangan kau mencuri, si iblis merayu, ayo mencuri aja, nggak ketahuan. Selalu, ya. Gitu. Itu yang pertama, iblis mencobai pernyataan. Jangan takabur, jangan sombong. Yang kedua, jangan pernah terpengaruh hal-hal negatif, bahkan dari orang terdekat sekalipun. Orang terdekat sekalipun. Waktu Ayub terpuruk dan sakit, istrinya mengatakan, masih bertekunlah engkau dalam kesalahanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan kalau istri kayak begini. Saya yakin di sini gak ada yang seperti ini istri-istri ya, baik-baik semua. Ya, udah suaminya terpuruk, dikutuk lagi. Udah ngapain ikut Tuhan, mati aja kan? Begitu. Ini istri yang benar-benar sangat kurang ajar ya. Tapi Ayub berkata, Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Ini jawaban Ayub. Memang, jangan hanya mengharapkan yang baik dari Tuhan. Kadang hal buruk datang, tapi hal buruk kadang juga berupa pengajaran untuk kita tetap setia, tetap kuat, ya, tetap setia, tetap kuat menjadi orang Kristen. Pergaulan itu penting. Ada mengatakan kalau kita bergaul dengan maling pasti jadi maling.
bergaul dengan orang baik, biasanya baik. Ya, pengalaman kita waktu sekolah. Kalau saya duduk sebelah cewek, rajin, saya ikut rajin, pasti. Rajin nyontek juga, ya kan? Karena dia lebih pintar ya saya. Tapi kalau kita duduk dengan tukang bolos, ujung-ujungnya gitu, sebulan nggak masuk sekolah. Itu pengaruh pergaulan. Begitu juga orang Kristen, pasti. Ya, jadi jangan terpengaruh. Kadang orang terdekat nggak selalu baik, karena dia punya pola pikir yang tidak baik. Ya, ingatlah Ayub. Ayub terpengaruh oleh istrinya. Ya, istrinya sangat kurang ajar, ya kan? Tapi dia terpengaruh. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, sadarilah yang kita punya di dunia ini semu, bukan milik kita, semu. Apa yang kita punya ini nggak kita bawa mati, percaya. Ya, jabatan, pangkat, harta apapun nggak bawa mati. Ya. Waktu kita ke rumah kita yang terakhir, keluarga mengantar, teman mengantar, ikut masuk ke lubang? Tidak. Mereka pulang. Ya. Punya mobil 12, ikut masuk ke lubang? Tidak. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita miliki ini pasti kita bawa mati. Ayub mengajar kita untuk itu. Dia berserah diri pada Tuhan. Dia ambil semua dalam satu hari anak-anaknya. Hartanya diambil. Bahkan dia ditimpa penyakit kulit, gatal-gatal, kesrek, garuk-garukan terus. Salah pokoknya nggak mempan. Ya kan? Tapi Ayub berusaha untuk kuat dan tegar. Ya. Dia tahu apa yang kita miliki ini bukan milik kita. Pasti nggak kita bawa. Ya. Paling saya nanti kita cuma dipakai jas, pakai sepatu, udah tidur selamanya. Ya. Ini jadi pelajaran berharga bagi kita. Terkadang kita lihat ada beberapa hal konyol. Ada orang jahat merampok kita berusaha mempertahankan sekuat tenaga, ujung-ujung kita yang mati, hartanya hilang. Ya. Jadi ini juga pesan berharga dari Ayub. Ingatlah, ya, yang kita punya ini bukan hal yang kekal. Semua di dunia ini akan hancur. Tapi tidak hancur adalah iman kita. Yang terakhir, tetap setialah, berujung pada happy ending. Yosua 22:5 dikatakan, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diberitakan padamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti pada dengan senang hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ditambahkan di Matius 5:12 tentang upah kita yang segar di surga jika kita bertahan. Jadi untuk kesetiaan. Alkisah, ada seorang saudagar punya toko kelontong. Toko kelontong itu sangat maju, tapi orang tuanya sakitan. Akhirnya toko kelontong itu pelan-pelan bangkrut karena biaya untuk berobat besar. Dari 10 karyawannya cuma 1 tersisa. Namanya Ujang. Ujang tersisa. Majikannya manggil, Ujang, udah kamu kerja lain tempat. Ujang bilang, Bos ini bangkrut bukan karena kesalahan manajemen. Bos ini bangkrut karena bos punya orang tua sakit. Jadi uangnya ke sana. Saya tahu, bos pintar dagang, cuma kondisi tidak menguntungkan. Ucapan Ujang membuat bosnya bangkit lagi, motivasi, cari pinjaman lagi, dan pelan-pelan usahanya tumbuh lagi, besar lagi, sampai buka cabang. Saking terima kasih pada si Ujang disuruh pegang 1 cabang toko kelontong. Ujang jadi bos kan. Ya. Beberapa teman Ujang yang keluar datang minta kerja lagi. Si bos bilang, ngomong kamu ke Ujang. Kalau Ujang kasih kamu kerja. Ini suatu bukti. Kesetiaan adalah pangkal dari perjalanan kita menuju ke surga. Setia sampai akhir hayat kita. Memang itu tidak mudah. Setia itu melelahkan. Jadi orang Kristen melelahkan. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, pikiran kotor nggak boleh, mulut kotor nggak boleh. Melelahkan sekali. Ya, tapi yakin upah kita besar di surga. Jadi sekali lagi ada 4 hal yang kita pelajari dari Ayub. Pertama, iblis selalu mencoba umat yang taat. Kedua, jangan bergaul dengan hal buruk, jangan terpengaruh. Ketiga, sadari kita punya ini adalah tidak kekal. Dan keempat, tetaplah setia. Saya yakin semua ada di sini kita mau ambil pelajaran dari Ayub dan kita bisa tetap bersama-sama baik di sini maupun nanti di surga. Amin.